Selamat datang kembali. Kita lanjutkan pembelajaran yang selanjutnya. Kita coba instalasi ya. Tadi kita sudah perkenalan kenapa kita pakai Tailwind, CSS atau Bootstrap ya. Eh, Pertama kali kita itu buka dulu ya Get Started. Nanti di sini kita akan disajikan beberapa panduan. Itu ada instalasi dengan menggunakan CLI, using post CSS, framework gates, sama play CDN. Oke. Untuk play CDN itu yang seperti saya katakan tadi sebelumnya, kita nggak perlu repot-repot install Tailwind-nya. Kita cuman butuh copy satu tag namanya tag script yang isinya itu ke cdn tailwindcss.com. Ini kita copy, kemudian kita pasang, gitu ya. Kita pasang. Kemudian kalau misal kita butuh config baru gitu ya, sebentar, config baru itu kita tinggal pasang lagi di tag scriptnya, gitu ya, di tag scriptnya. Nah, ini simpel banget. Nah, jadi kita akan coba dulu yang pakai CDN ya. Oke, pertama hal yang harus teman-teman lakukan itu bikin dulu satu project atau satu folder yang isinya nanti cuma ada index.html saja. Oke, misal saya mau bikin satu folder namanya playlistnya ya, front end development playlist. Nah, nanti di sini ya saya akan cd masuk ke folder front end development. Oke, di sini saya akan bikin satu file namanya index.html. Gimana bikin satu folder itu? Ntar saya clear dulu. Kalau bikin folder itu make dir ya, make dir membuat directory gitu ya. Kalau misal kita bikin file itu namanya touch index.html. Nah, kita list, kita ls, kita cek ada file apa aja gitu ya. Nah, di sini ada satu file namanya index.html. Silakan teman-teman buka menggunakan kode IDE-nya masing-masing. Di sini saya pakai VS Code, VS Code. Jadi kita buka kode pakai spasi titik. Kode itu adalah disebutnya itu komennya ya untuk membuka aplikasi VS Code. Titik itu artinya ini gitu ya. Jadi kalau misal di folder ini front end development playlist, ketik kode spasi titik itu membuka folder tersebut gitu ya. Kalau misal kode aja ini akan membuka VS Code-nya saja. Kayak gini contohnya. Oh, kayak ini yang sebelumnya ya. Intinya dia akan buka aplikasi VS Code. Kalau bukannya kode spasi titik itu akan buka folder tersebut gitu ya. Nah, jadi ini ada front end development playlist. Oke, setelah ini kita clear aja. Kita nanti pakai terminal yang ada di VS Code. Oke, saya perbesar sedikit. Nah, oke, sekarang saya akan coba membuat satu struktur HTML ya, menggunakan tanda seru saja. Ini ada emmetnya. Jadi ketika teman-teman ketik tanda seru, itu kita sudah dibuatkan struktur HTML-nya. Tab, nah, nanti ada head, meta, title, body, dan tag-nya penutup. Ini kita tinggal pakai. Oke, seperti biasa kita kasih H1 di sini, kita ketik hello world. Hello world. Nah, buat teman-teman yang belum install extension live server, boleh diinstal dulu live server. Server. Nah, ini. Nah, live server ini gunanya itu supaya kita bisa menjalankan indeks HTML ini di dalam satu server ya, dengan port 5500. Kalau misal kita nggak pakai ini, harus ditarik ya filenya itu ke browser kita. Tapi ketika kita mengubah sebuah kode, itu nggak langsung bakal berubah, si websitenya harus di refresh dulu. Kalau ini kita akan langsung ketika save, maka akan merefresh ya, merefresh tampilannya. Intinya ini install ya teman-teman.
Baik. Setelah ini kita klik kanan, setelah diinstal nanti akan ada open with live server. Gitu ya, nanti diklik aja. Nah, hello world. Nah, ini ciri bahwasannya HTML tersebut belum dikasih CSS atau bawaan dari HTML-nya saja. Kita akan coba pakai play CDN. Yang TypeScript ini kita akan coba copy TypeScript gitu ya. TypeScript kita pasang, boleh di bawah title juga nggak apa-apa. Nah, ketika sudah di save, kita coba lihat webnya. Nah, maka dia akan berubah, teksnya itu akan di reset sama timeline CSS-nya. Di sini kayak H1, H2, H3, H4, sampai H6 itu nggak berfungsi. Kalau misal kita nggak pakai ini, misalnya kalau H1 dia ukuran yang paling besar, H2 itu ukuran yang lebih kecil daripada H2, H3 itu lebih kecil lagi dari H2, H4 lebih kecil lagi. Oke, jadi semakin besar angkanya, maka akan semakin kecil ukuran teksnya. Kayak H6, dia lebih kecil. Tapi kalau teman-teman pakai Tailwind, nah saya dinyalakan, mau itu ukurannya H6 ataupun H1, itu tidak akan berpengaruh. Nah, tetap aja, mau H6, mau H1, sama aja. Yang membedakan nanti ada di kelasnya. Ketika teman-teman butuh teks yang ukuran besar, maka tinggal cari aja atau pilih yang ukurannya besar, gitu ya. Oke, semoga bisa dipahami ya untuk instalasi dari CDN. Oke, kita akan coba lagi kalau yang lokal gimana, gitu kan? Oke, di sini ada beberapa. Oh, ini untuk kayak tadi ya, ukuran teksnya 3XL, dia font bold, dia pakai underline. Ini nanti saja, tidak apa-apa. Yang penting kita tersampaikan bagaimana cara pakainya. Ini framework guide. Nah, buat teman-teman yang nanti pakai Next.js, Laravel, Vite, Nuxt ya, dan sebagainya, ini udah ada panduannya. Tapi saya akan coba langsung pakai CLI aja. Biasanya ini kalau Next.js udah diinstal ya, ketika kita install Next.js itu udah ada Tailwind-nya, kita tinggal pakai saja, tinggal menjalankan saja. Kayak itu ya, kayak Laravel juga udah ada, apalagi kalau pakai Breeze. Kemudian, nah ini saya belum pernah pakai PostCSS, mungkin ya kedepannya saya juga pakai, tidak tahu. Kemudian Tailwind CLI, nah ini yang paling saya pakai, yang paling sering saya pakai. Jadi dia itu harus ada Node.js terlebih dahulu, ada npm ya. Nah buat teman-teman yang belum ada npm, boleh untuk install dulu Node.js ya, Node.js. Silakan install Node.js. Kalau teman-teman sudah install Node.js itu sudah satu paket sama npm. Ya, silakan diinstal sesuai dengan sistem operasinya masing-masing. Nah ini untuk tata cara installnya, saya akan coba langsung saja ke install Tailwind CSS min-d. Min-d. Min-d saya belum bisa menjelaskan ini apa. Kalau min-g itu untuk global ya. Global itu ada di intinya global itu mau di project apapun kita bisa pakai. Kita bisa pakai bukan tiap per project. Oke. Saya akan coba aja min-d diganti jadi min-g aja ya supaya kita bisa install dimanapun. Oke, buka terminalnya. Nah, kalau teman-teman nggak ada terminal di sini, silahkan masuk ke atas ada terminal new terminal. Oke, new terminal di sini kalau teman-teman pakai Windows, saya sarankan buat install Git Bash. Ya, ada namanya Git Bash, Git ya. Kalau install Git itu sudah termasuk Git Bash. Kalau di Windows, ya, saya sarankan pakai itu. Oke, kemudian kita langsung saja. Kalau di Mac itu kita atau di Linux kita pakai sudo ya. Sudo npm install min-g Tailwind CSS. Nah, dia akan install Tailwind CSS secara global. Nah, kita tunggu. Ini tergantung koneksi teman-teman. Kalau koneksinya cepat ya, cepat juga.
Nah, ini sudah terinstall teman-teman. Nah, berarti kita tinggal jalankan menggunakan npx tailwind css init. Oke. Npx tailwind css init ya. Enter. Nah, maka nanti akan otomatis membuat sebuah file namanya tailwindconfig.js. Isinya itu ini. Import, tailwind css config, model export, bla bla bla. Ada konten, ada theme, extend, plugin, dan sebagainya. Terus kita ngapain habis ini? Nah, habis ini kita coba cek yang poin nomor 2. Configure your template path. Nah, path itu kalau secara bahasa saya itu file mana sih yang mau diisi tailwind? Intinya gitulah ya. File mana sih yang mau diisi tailwind? Kalau mau diisinya ada src, berarti nanti harus ada folder src dong. Nah, sedangkan kita kan cuma ada index.html tuh yang di luar. Berarti kita langsung aja. Berarti gini cara nulisnya. Kutip 1, folder ini, gitu ya, project ini. Terus, nah kita nggak usah langsung index.html ya. Ini terlalu spesifik. Mungkin kita pakai bintang aja. Bintang itu artinya file apapun. Terserah file apapun. Pokoknya file apapun. Baru kita kasih syarat lagi pakai titik. Titik itu extension. Extension itu kayak .html, .js gitu ya. Kemudian saya pakai kurung kurawal. Kurung kurawal itu maksudnya supaya nanti extensionnya itu nggak satu loh gitu ya. Extensionnya itu nggak satu. Saya coba kasih HTML sama JS aja. Kita ngikutin ini aja. Ini udah cukup ya. Udah cukup. Kemudian kita masuk ke poin nomor 3. Add the tailwind directive to your CSS. Jadi ini adalah kelas CSS-nya, tailwind-nya. Ini harus di copy ya, harus di copy. Saya copy aja. Saya bikin satu folder namanya CSS, kemudian bikin folder namanya input sih CSS. Ini tinggal dipaste aja, cukup segini. Ya, nggak ada lagi harus ngapa-ngapain, kita tinggal paste aja. Nah, yang akan kita tekankan, jadi ini nggak bisa langsung dipakai ya, input CSS ini nggak bisa langsung dipakai buat bikin kelas. Tapi kita harus jalanin dulu yang namanya build proses. Build proses. Jadi yang input CSS itu nanti ini akan baca kelas yang dipakai. Dipakai sama tailwind. Nanti akan inputnya input CSS, nanti kita mengoutput atau mengeluarkan satu file namanya output.css. Enaknya di tailwind itu, jadi kalau misal kita pakai bootstrap, ya semua kelasnya itu kita pakai. Ya, kita pasang gitu ya. Meskipun kelas tersebut nggak kita pakai. Itu ya, yang bagi saya itu kekurangannya. Itu nggak perlu sebenarnya. Kalau tailwind itu akan membuild proses atau membuat CSS kelas yang kita pakai saja. Enaknya itu kayak kita misal mau bikin warna merah. Ya, nanti bakal ada kelas warna merah. Terus yang biru gimana? Ya nggak ada di CSS. Karena nggak kita pakai yang biru itu gitu ya. Oke, sekarang saya mau jalankan perintahnya untuk build proses npx tailwind css min i. Min i itu untuk input untuk direktif tadi, file direktifnya. Folder ini titik kemudian slash masuk ke folder css, terus kita masuk input.css. Terus ngapain? Habis ini kita kasih output berupa satu file css. Di folder ini, di folder CSS, kemudian dengan namanya output.css. Kemudian ada satu perintah namanya min-min-watch. Min-min-watch ini dia akan membaca kelas yang dipasang di HTML atau yang sudah terdaftar di sini. Akan dipantau gitu ya. Setiap ada perubahan kelas yang belum ada, itu nanti akan di-generate masuk ke output CSS, akan terus diperbarui. Oke, saya enter. Nah, maka dia akan baca, dan akan mengeluarkan satu file namanya output.css. Output.css.
Habis itu saya close. Nah, kita akan coba ubah satu ukuran yang hello world ini jadi teks. Oke, lebih baik kita buka dulu dokumentasinya ya. Misal saya mau cek nih ubah teks, berarti di bawah teks itu. Nah, ada di tipografi ada namanya font size. Nah, ini untuk ukuran teksnya. Teks XS, SM, base, LG, LG, XL, dan sebagainya. Jadi ukuran yang paling kecil itu teks XS, kemudian yang paling besar itu 9 XL. Oke, saya coba langsung misal yang pertengahan aja ya. Teks 5 XL. Teks 5 XL. Kita cek. Nah, ini belum ada. Kenapa belum ada? Kalau secara generate ini udah di build, udah ada masuk ke sini. Cuman ini output CSS-nya belum kita pasang, gitu ya. Nah, ini pasang CSS biasa aja kayak link gitu. Link CSS. Link real style sheet .ref folder CSS output CSS. Nah, maka dia sudah masuk nih file taluannya. Saya ubah jadi 9 XL. Wah, dia besar gitu ya. 1 XL nggak ada, hanya XL ya. 2 XL, 3 XL, 4 XL, 5 XL, 6 XL, atau teks SM, XS ya paling kecil. Paling kecil. Oke, ini untuk instalasi di lokal. Nah, bagaimana jika yang min watch ini kita matikan? Jadi kita nggak pakai min watch misalnya ya. Nah, misal dimatiin nih, saya ubah, dia kasih warna, dia kasih teks, misal teks 7XL. Nah, dia nggak ada, dia nggak bisa, karena build-nya itu nggak jalan. Nah, kalau kita min watch lagi, nah dia akan langsung baca, oh nih ada teks 7XL, baru dia nge-generate ke output CSS. Itu. Oke. Untuk instalasinya, tadi rangkumannya pertama ada secara lokal. Nah, saya tulis dulu. Ada lokal, instalasi timeline CSS. Sorry, salah. Mana ya caranya? Cara kesampingkan itu. Nah, intinya gitu lah ya. Pertama ada secara CDN dan cara lokal atau CLI. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan di playlist kali ini. Kita akan next lagi belajar mengenal lagi styling di Tailwind CSS. Terima kasih.